Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada iklan lagi. Pikir balik, assalamualaikum. Nah, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Taif. Ini Ustaz mau cerita betapa beratnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyiarkan Islam sebelum bisa menikmati kemenangan ini. Ternyata tidak diterima, meraih kontum, dilempari batu sampai luka-luka beliau. Beliau pulang lagi ke Mekah. Kenapa beliau bertahan di Mekah? Padahal ada tanah Habasyah. Habasyah ini kan Habsyi Afrika, di mana di situ banyak orang-orang Islam yang hijrah. Habasyah ini kan Kristen, tapi tidak terlalu bermusuhan dengan Islam. Jadi migrasi, Pak, transmigrasi. Ini transmigrasi. Apa kalau diusir itu kayak Gaza sekarang? Diusir itu apa? Genosida itu dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW oleh kufar Quraisy Makkah. Walaupun tidak belum kafir boleh yang beriman pada Nabi Muhammad pakai. Banyak yang meninggal. Contohnya Sumayyah itu ibunya, istrinya itu sampai ditancap hidungnya sampai mati. Suaminya dijemur sampai meninggal. Ammar bin Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir, itu syahid pertama mempertahankan Islam. Itu akhirnya yang Islam yang termasuk Abu Bakar, Utsman, keluarga dan istrinya oleh Nabi diperintah untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu negeri Kristen tapi tidak menyerang Islam. Sehingga cerita, loh, kenapa Nabi tak hijrah ke Habasyah? Loh, karena Nabi sebagai orang pertama, beliau yang berdakwah yang diharapkan keislamannya dari para saudara-saudaranya, paman-pamannya, orang-orang pembesar Quraisy. Jadi beliau bertahan di Mekah meskipun disiksa, disakiti, segala macam. Beliau sholat Allahu Akbar, tanya nontak, kayak para tidak. Kenapa? Harus saya cetak ini. Serah dari Nabi. Ini gunanya saya serah Nabi. Kau tahu nontak? Coba memang bercerita. Menurut rasa sakit adalah orang yang berjuang di tanah perjuangan. Nah, jika cerita Nabi Muhammad pulang dari Taif itu berdarah-darah. Padahal itu malaikat gunung sampai pakai ini ada nang Taif itu ada gunung, betul-betul sehingga ada keker sampai pakai ini tahan di malaikat itu tak keker. Ini nggak saya bentuk. Batu itu akan dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW dan malaikat gunung langsung lapor kepada Nabi. Ya Muhammad, lapor. Saya adalah malaikat gunung. Seandainya kau perintahkan aku tancap, aku hancurkan Taif orangnya sekarang juga. Atas perintahmu aku lakukan sekarang juga. Jangan bro. Aku harapkan dari sulbi mereka lahir anaknya Islam. Biarlah aku yang berdarah, tapi aku korbankan darahku demi Islam dan rahmatan lil alamin. Pulanglah Nabi Muhammad ke tanah kelahiran beliau di Makkah. Dan tidak selesai di situ. Istri beliau meninggal, pamanda beliau meninggal, ke Taif diusir segala macam. Nah, turunnya ayat ini. Allah hibur dengan turunnya surat Nabi Yusuf. Itu asbabun nuzulnya, maknanya bahwa kebahagiaan itu kadang berlindan dengan keberatan hidup. Niat susah di otak aja, kayak bunga di sepeda motor anyar oleh negeri kita itu. Saya tidak tahu pengalaman. Seperti itulah hidup. Jadi Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surat Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Cerita Nabi Yusuf silajah Mas. Nabi Yusuf ini Nabi Yusuf ini awalnya Nabi tuh tanya siapa guru sejarah? Guru sejarah ya? SKI siapa? Enggak ada SKI. Siapa guru sejarah? Pak Liwa apa?
Mau jawab oleh bapaknya. Jadi Nabi Ibrahim ini anak dua, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ismail turun, akhirnya lahirlah Nabi Muhammad. Nabi Ishak dari putra Nabi Ibrahim nomor 2. Ini kan Nabi Ishak di anak jadi Nabi, yang namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub di anak jadi Nabi juga, namanya Nabi Yusuf. Diulang boleh. Berarti Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Ibrahim. Kelewat, ada yang satu kelewat. Bin Nabi Yakub bin Ishak. Ishak dulu baru Ishak bin Ibrahim. Jadi 4 trak dari bapak ke anak ke cucu ke cicit. Kenapa cicit? Bersama dulu buyut. Anak kompoi. Kenapa? Iyo. Jadi dari mbak jadi nabi, bapak jadi nabi, anak jadi nabi, kompoi jadi nabi. Iyo. Itu berketurunan. Nabi Yusuf waktu bikinnya apa? Ini roa itu anak Aisyah tahu kabar. Abah, artinya malam mimpi. Iya dong, kami kabar. 11 bulan, 11 lisan dan 1 bulan itu nyembah, sujud ke saya, sujud. Jadi bintang itu ingat berbadan dan dia itu sujud kepadaku. Langsung Nabi Yakub kita ke saya. Coba ternyata punya 12 selusin kakak-kakak cerita akhir kan yang bakal saya Prosoro betul itu nggak Prosoro di Kutu di FLS beri saya kelas baru ditahan jangan ceritakan dunia dong bekal dari manusia dunia bekal dari nabi kapitra banyak sujud juga sujud dunia sujud sholat sujud penghormatan. Tapi dia pengen cerita lagi. Dia berada tersiksa pakai. Tapi sudah cerita, susah betul kan? Oh ini kan cerita Nabi Yusuf. Suatu ketika diajak oleh saudara-saudaranya pamit amain. Beri amain bahasanya tak. Buat kau umur. Laporan di sebabkan Nabi Yusuf. Kan? Serigala apa? Sri Hayati. Mulyani. Bukan serigala tapi lucu sih kan. Jadi kakak orang cerdas yang biar alasan tak sekolah dan di seragam. Karena aku bertemu sebenarnya. Tak cerdasan apa? Abuya lapor ke bapak dan si 11 ini. Aduh, Suborna, adik gula Yusuf ni kan, kan apa? Serigala itu ternyata macan, ternyata anjing. Oh ini bentukannya seperti anjing tapi mirip seperti langsung makan orang. Jadi kan serigala. Nah, aku buktinya dong. Kalian tahu kelambin rasoknya? Berarti kelambin. Yang lagi di kota Bahadur, kelambinan, leader aja, kita itu sedikit. Jadi, cong, enggak tahu dia berlawan. Kan di sekolah Nabi Yakub mengetahui dia itu ditipu oleh anak-anaknya. Paham? Ia dah contoh mereka terakhir. Monjet Nabi Yusuf mati dan monjet Aden Yusuf juga mati. Iya kan Allah sudah baik. Ini kan. Tapi dari saking sedihnya Nabi Yakub itu sampai air matanya buta. Tapi disimpan tetap lampih diberikan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu sebagai bukti bahwa dia itu sangat cinta pada anaknya Nabi Yusuf. Ternyata betul Nabi Yusuf nikah. Singkat cerita ditolong oleh Allah dengan cara berdoa dan kafilah berlewat di dekatnya sumur itu
nyakain somor mau ibarat muka Medina Yaman Syam kelelum cek cai nemu hai berdoai nama kan itu buru ni pun yang lagi tembok aku berdoa buru ya kan paham. Nah akhirnya kabilah ini nyarai pada somor itu uji dia kan urunan tampar tali doa itu beni oleh air tapi oleh Nabi yo. Aku dengarkan lagi ini saya dengan nemu air nemu bayi tabung nemu bayi bunyi bayi ini anak-anak yang menjadi ingatan. Nanti lalu debat ke atas. Akhirnya tidak cerita kata. Nabi Yusuf jual lepas. Lalu kita ada budak itu harganya mahal. Jual lepas. Ayo siapa berani ntar ke pasar Jumatan bro. Jual. Yusuf ini jual. Jadilah budak. Ya. Budak tapi cerdas dia. Nabi Yusuf cerdas. Atas ilham dari Allah SWT menjadi nabi. Beliau sangat bisa membaca visi dan misi kehidupan. Bahkan orang mempes bisa takwil, dia pasti benar. Jadi datang dua orang tahanan mempes, nah, dia seorang pasti rusuk, lapor, sup, ibu mempes, dia, bekal dia. Ternyata dia belum, sup, ibu mempes dia. Akhirnya ditakwil oleh Nabi Yusuf bekal Arya, si bekal pengenalan Arya, bekal KTM. Itu karena itu satunya akan dieksekusi mati, satunya akan dibebaskan. Dan ternyata betul. Akhirnya penguasa rajanya itu lapor, siapa yang pintar membaca takdir ini? Ayo panggil sini. Namanya Sup siapa? Yusuf. Oh iya Sup sini. Akhirnya diangkatlah jadi Menteri Ekonomi dengan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ini letter atau persen. Singkat cerita, setelah sukses jadi Menteri Keuangan, ngatur negeri Mesir begitu cerdasnya beliau. Saatnya tiba di negerinya Nabi Yusuf asal, ini kan sebaliknya mengalami kekeringan dan kekurangan pakan. Jadi Nabi Yusuf selain abana, kereta Nabi Yusuf se-11 dan berikut abahnya sudah masih ada tapi sudah sepuh sekali, matanya sudah buta. Dan salah satu di antara mereka usul, ayo kita migrasi, kita pindah ke negeri seberang saja ke Mesir, di mana di situ ada Menteri Keuangan yang orang ganteng sekali. Tidak tahu kalau ternyata bagiannya sendiri yang dibuang dulu di sumur. Ya. Dan kita tinggal di situ, nulis, ngirim proposal. Ya. Dan datanglah mereka ke Mesir, diterima oleh Nabi Yusuf dengan baik-baik. Sambil bertanya, kalian dari mana? Kami dari ini. Oh, siapa nama kalian? Ini, saya namanya ini. Kepada Nabi Yusuf sudah tahu. Ini pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu kata. Oh, terus itu yang paling datang itu siapa? Oh, ini namanya siapa saudara? Nabi Yusuf yang satu ibu itu. Yes, Yusuf. Pokoknya saudaranya Nabi Yusuf yang satu bapak satu ibu itu dua. Yang lain ibu itu sisanya, kesana atau sebelum lain ibu. Nah, saya setempat ibu ini gendong. Teretan kandung Nabi Yusuf. Aduh, apa boleh? Adik sedang gendong. Oh benar si adik boleh, itu sama. Kalau masih gagal, bocor boleh. Sehingga kita boleh. Pernah butuh apa? Korma. Bisa butuh senang kita gratis beko. Butuh beras, larang angkok kaki.
dengan syarat niat untuk meninggalkan adik kalian yang terkecil itu harus menjadi syahid. Sini katakan dia Nabi Yusuf menerong ke akhir ini. Paham katanya? Sehingga kita ulama mereka menyampaikan berita ini kepada Nabi Yusuf kepada abahnya. Dan singkat cerita lagi, Nabi Yusuf akhirnya dipertemukan oleh Subhanahu Wa Taala dengan abahnya dan bertawasul dengan baju yang dulunya disimpan. Abah, saya Yusuf yang menurut saudara-saudara saya sudah meninggal dunia. Saya Yusuf, saya hidup. Cerita Pak, saya itu waktu dibuang ke dalam sumur, itu Allah wahyukan kepadaku bahwa kau tidak akan mati, kau akan tetap dihidupkan, kau akan dikasih rezeki, kau akan diselamatkan dengan cara Allah. Ini anakmu wahai Yakub. Langsung sujud syukur. Nabi Yakub, abahnya Nabi Yusuf itu tawasul yang kui rasanya Nabi Yusuf serambet tu, kakak serigala, beli domba, tapi tidak sobek kan itu gitu, mana corek, mana cakar kan mestinya beda sisa, beda lampet kan. Hanya beliau bertabaruk diusahakan segala itu juga langsung sembuh. Dia. Nah, mendengarkan cerita ini Nabi Muhammad SAW merasa senang. Kok selesai dalam mobil. Tidak ini, tidak apa angkat dia betul. Ternyata beda Nabi selesai Nabi Yusuf. Akhirnya itu semakin membuat Rasulullah kuat untuk berdakwah. Jika kita tidak lama setelah sebelumnya Rasulullah dikasih hadiah yang tidak satu pun manusia mendapatkan karunia itu adalah Isra Mi'raj. Dan Nabi etika Gusti Allah Subhanahu wa taala satu-satunya manusia. Kita bersyukur mendapatkan karunia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil amma ba'du. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung salat sunnah. Masuk kalau mau masuk.